Tiga laga terakhir Milan versus Sassuolo di San Siro. Kalah. AC Milan akan menjamu Sassuolo di San Siro pada pekan ke-18 Serie A 2023-24. Laga Milan versus Sassuolo ini akan kick off Minggu 31 Desember jam 00 WIB. Di Serie A musim ini, Sassuolo baru sanggup mengemas 4 kemenangan, namun itu bukan jaminan Milan pasti akan menang. Pasalnya, Milan punya kebiasaan kalah lawan Sassuolo di San Siro. Dalam 3 laga kandang terakhirnya kontra Sassuolo, Milan selalu dipukul KO. Milan menjamu Sassuolo pada pekan ke-32 Serie A 2020-21. Milan dipaksa menyerah. Milan besutan Stefano Pioli kalah dari Sassuolo racikan Roberto De Zerbi dengan skor 1-2. Milan sempat memimpin lewat gol Hakan Calhanoglu di menit 30, tapi akhirnya tumbang. Sassuolo membalikan kedudukan melalui 2 gol Giacomo Raspadori pada menit 76 dan 83. Milan menjamu Sassuolo pada pekan ke-14 Serie A 2021-22. Waktu itu Sassuolo dilatih Alessio Dionisi. Milan lagi-lagi kalah dengan skor 1-3. Sama seperti sebelumnya, Milan unggul terlebih dahulu. Gol pembuka dicetak oleh Alessio Romagnoli pada menit 20. Namun Sassuolo kemudian mencetak 3 gol lewat Gianluca Scamacca menit 24. Simon Kjaer menit 33 yakni gol bunuh diri, dan Domenico Berardi menit 66. Milan menjamu Sassuolo pada pekan ke-20 Serie A 2022-23. Anak-anak asuh Pioli kembali kalah dari tim racikan Dionisi. Kali ini skornya lebih telak, yakni 2-5. 2 gol Milan dicetak oleh Olivier Giroud menit 24. dan Divock Origi menit 81. 5 gol Sassuolo diciptakan oleh Gregoire Redevel menit 19, David Fratesi menit 21, Domenico Berardi menit 30, Armand Loriente menit 47, dan Matheus Henrique menit 79. Bisakah Milan memutus tren negatif itu di pertemuan nanti? Luka Jovic terancam absen lawan Sassuolo akibat cedera pergelangan kaki. Stefano Pioli mungkin menghadapi masalah cedera tambahan menjelang pertandingan melawan Sassuolo karena Luka Jovic terpaksa melakukan latihan individu karena masalah pada pergelangan kakinya. Pertarungan Rossoneri dalam laga Serie A melawan Sassuolo pada Minggu pukul 00 WIB akan menjadi pertandingan terakhir tahun 2023 dan penutup putaran pertama Serie A. Meskipun Noro Verdi merupakan tim papan tengah, sejarah menunjukkan bahwa pertandingan melawan tim ini selalu menyulitkan bagi Diavolo. Milan News melaporkan bahwa Jovic harus melakukan latihan pribadi karena sedang pulih dari cedera. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat pertandingan melawan Salernitana, di mana ia masuk sebagai pengganti dan mencetak gol penyeimbang di masa tambahan waktu. Jika Jovic harus absen dari pertandingan melawan Sassuolo, ini akan menjadi kekurangan signifikan di lini serang, terutama karena Noah Okafor juga akan absen beberapa minggu lagi karena cedera otot parah. Harapannya ada pada sesi latihan yang akan berlangsung pada hari Kamis dan Jumat, di mana diharapkan akan ada kabar positif mengenai pemain internasional Serbia tersebut. Jovic telah menunjukkan performa yang bagus dengan mencetak 3 gol dalam sebulan terakhir, dan kehadirannya di lapangan sangat diharapkan oleh AC Milan.
AC Milan tak keberatan tebus klausul pelepasan Serhou Guirassy. AC Milan terus mengupayakan transfer Serhou Guirassy dengan laporan terbaru menunjukkan adanya negosiasi serius terkait pembayaran klausul pelepasannya. Menurut laporan langsung dari Luca Cili dari Sky melalui Milan News, minat Milan pada Guirassy tetap kuat. Penyerang tersebut telah mencatatkan 17 gol dalam 14 pertandingan Bundesliga, menduduki peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak di Liga Top Eropa setelah Harry Kane. Klausul pelepasan Guirassy saat ini sekitar 17 juta euro. Milan siap untuk membicarakan ulang dengan klub Jerman untuk membayar jumlah yang lebih tinggi dari klausul tersebut. Namun, Milan menginginkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Mereka bersedia membayar lebih tinggi dari 17 juta euro, tetapi dengan pembayaran yang dapat dicicil, yang tidak mungkin dilakukan dengan klausul pelepasan standar yang harus dibayar dalam satu kali pembayaran. Dalam perbincangan mendatang dengan Stuttgart, Guirassy juga harus meyakinkan dirinya sendiri, mengingat ada tuntutan finansial yang besar. Selain itu, dia harus setuju untuk meninggalkan Stuttgart di tengah musim, situasi yang bisa menjadi pertimbangan penting dalam keputusannya. Proses perkembangan diharapkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan, ketika AC Milan akan terus berhubungan dengan pihak Bundesliga untuk mengevaluasi biaya transfer yang mungkin terjadi. Empat pemain yang bisa diboyong Antonio Conte ke AC Milan. Masa depan Stefano Pioli di AC Milan tengah menjadi sorotan. Antonio Conte kini disebut-sebut bisa menggantikan posisi Pioli di San Siro. Milan banyak membeli pemain baru pada bursa transfer musim panas 2023 kemarin. Dengan demikian, Rossoneri diharapkan bisa kembali bersaing meraih Scudetto. Awalnya penampilan Milan terlihat menjanjikan, namun seiring berjalannya waktu, performa Rafael Leao dan kolega tidak konsisten. Milan kerap kehilangan poin. Kini Rossoneri menempati peringkat ketiga dan tertinggal 11 angka dari pemimpin klasemen Serie A yakni Inter Milan. Milan juga sudah terdepak dari Liga Champions dan harus bermain di Liga Eropa. Serangkaian hasil buruk kabarnya bisa mempengaruhi nasib Pioli di Milan. Kini isu pemecatan Pioli sudah muncul dalam beberapa pekan terakhir. Conte sudah masuk sebagai salah satu kandidat penggantinya. Berikut ini merupakan beberapa pemain yang bisa ditransfer AC Milan di bawah asuhan Antonio Conte. Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg merupakan pemain andalan Antonio Conte selama menangani Tottenham. Dia tampil reguler di bawah naungan pelatih asal Italia tersebut. Selama bekerja bersama Conte, Højbjerg telah memainkan 69 pertandingan. Gelandang asal Denmark tersebut mampu mencetak 6 gol dan menyumbang 8 assist. Di musim 2023-24, Højbjerg tidak menjadi pilihan utama di bawah manajer baru Ange Postecoglou. AC Milan mungkin bisa memboyong Højbjerg untuk memperkuat lini tengahnya. Dejan Kulusevski. Antonio Conte adalah orang yang membawa Dejan Kulusevski ke Tottenham. Winger asal Swedia tersebut kemudian menjadi pemain penting di Spurs. Selama dilatih Conte, Kulusevski telah menjalani 47 laga. Dia berkontribusi berupa 7 gol dan 15 assist untuk The Lily-Whites. Kulusevski saat ini terikat kontrak dengan Tottenham sampai tahun 2028. Dia mencetak 5 gol dan 2 assist dari 19 pertandingan pada musim ini. Serhou Guirassy. Serhou Guirassy tengah menjadi buah bibir di Jerman pada musim ini. Bomber asal Jeni tersebut menunjukkan performa yang cukup tajam bersama Stuttgart.
Gurasi berhasil mencetak 19 gol dari 16 pertandingan di semua kompetisi. Performa apiknya mendongkrak posisi Stuttgart ke peringkat ketiga di Bundesliga. Ketajaman striker 27 tahun itu juga menarik perhatian banyak klub top Eropa. AC Milan disebut-sebut jadi salah satu tim yang sangat berminat pada sang striker. Calvin Phillips. Antonio Conte ingin merekrut Calvin Phillips saat masih menangani Tottenham. Namun gelandang asal Inggris itu pada akhirnya berlabuh ke Manchester City. Namun karir Phillips di Etihad Stadium tidak berjalan mulus. Dia tidak mendapat kesempatan bermain secara reguler di bawah asuhan Josep Guardiola. Phillips baru bermain sebanyak 10 kali pada musim ini. The Citizens sudah memberikan lampu hijau kepada Phillips untuk mencari klub baru.